Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Dan di masa pandemi ini, Bapak berharap anak-anakku semua tetap menjaga kesehatan apabila beraktivitas di luar ruangan, tetap menggunakan masker, tetap menggunakan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, lalu mencuci tangan dan jaga jarak. Oke. Hari ini Bapak akan menjelaskan, langsung saja ya, Bapak akan menjelaskan mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini seperti apa sih? Yang dengan variabel x dan y itu seperti ini anak-anak, seperti persamaan ini, yakni x dikurangi 2y lebih dari 4, lalu ada 2x dikurangi y kurang dari 4, dan 3x plus y kurang dari sama dengan 6, dan x dikurangi 4y lebih dari sama dengan 8. Maka dapat disimpulkan dari keempat persamaan ini, maka setiap pertidaksamaan itu memiliki dua variabel dan setiap variabelnya memiliki pangkat yang satu. Ini kan pangkatnya satu kan, x dan y ini memiliki pangkat satu. Maka dengan demikian, untuk umum pertidaksamaan linear ini dengan dua variabel yakni x dan y sebagai berikut. Ax plus by kurang dari sama dengan c, lalu ax plus by lebih dari sama dengan c, ax plus by kurang dari c, dan ax plus by lebih dari c. Lalu kita langsung, yakni bagaimana sih menentukan penyelesaian PTLDV ini. Cara menentukan penyelesaian PTLDV ini yakni dengan cara yang mempunyai himpunan pasangan bilangan x, y, dan y, yakni memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Jika digambarkan, maka dalam koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan x dan y ini itu berada dalam satu daerah, yakni yang disebut dengan daerah penyelesaian atau DP. Langsung saja kita ke contoh soal ya, biar semua paham dan mudah dipahami. Kadang anak-anak tuh kalau diberi contoh soal tuh justru malah lebih paham. Langsung saja, di sini ada soal, yakni menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel x plus 3y lebih dari 6. Langkah-langkahnya yakni langkah yang pertama, yakni kita harus menggambar garis pembatas yakni x. Maka dengan cara mengubah apa? Di sini mengubah ini tadi, lebih dari itu diubah menjadi sama dengan cara seperti ini. X dan y ini kita misalkan 0. Apabila x ini 0, maka nilai y adalah 2. Dari mana sih nilai 2 ini? Kita lihat, apabila x ini 0, maka kan tinggal 3y sama dengan 6. Maka nilai y adalah 6 dibagi 3, maka hasilnya adalah 2. Dan apabila y 0, kan nih apabila y 0 ini kan 3 dikali 0, maka hasilnya 0. X plus 0 sama dengan 6, maka x sama dengan 6. Maka garis x plus 3y sama dengan 6 ini melalui titik 0,2 atau x-nya adalah 0, y-nya adalah 2, dan 6,0. Lalu selanjutnya, yakni aturan menggambar garis pembatas yakni sebagai berikut. Ingat, jika PTLDV ini memiliki ketidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, intinya apabila ada sama dengan di bawah ini, maka garis pembatas tersebut utuh. Jika PTLDV ini memiliki ketidaksamaan kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatas digambarkan putus-putus. Tadi kita kan disuruh menggambar nih dari langkah 1. Di sini udah ada gambarnya, yakni digambar 2.2. Inilah gambar dari persamaan x plus 3y sama dengan 6. Lalu langkah kedua, yakni melakukan uji titik untuk
untuk menentukan daerah penyelesaian X plus 3Y lebih dari 6. Dengan cara apa? Yakni memilih sembarang titik, yakni di luar garis X plus 3Y lebih dari 6 sebagai titik uji nih. Kita lihat nih dari gambar 2.2 ya. Ini kan terlihat, di sini kan terlihat ini titik 0,0 ini di luar garis, maka sebagai titik uji ya, kita substitusikan ya 0,0 tadi ke dalam pertidaksamaan X plus 3Y lebih dari 6. X plus 3Y lebih dari 6 yakni apabila X dan Y nya adalah 0,0, maka 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 0. Maka 0 itu lebih dari 6. Di sini kan salah, seharusnya 0 itu kurang dari 6. Karena salah, pernyataan 0 lebih dari 6 ini bernilai salah, maka daerah penyelesaian dibatasi grafik 2x plus 3y sama dengan 6 itu tidak memuat titik uji 0,0. Maka daerah penyelesaian yakni adalah x plus 3y lebih dari 6. Seperti gambar 2.3 ini. Tadi kan 0,0 ini kan salah, maka bukan kurang dari, maka lebih dari. Maka gambarnya seperti ini anak-anak. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya contoh soal ini, langsung ke contoh soal. Di sini kita disuruh untuk menggambar daerah penyelesaian, yakni di sini ada dua persamaan anak-anak, yakni persamaan pertama adalah 2x plus 3y kurang dari 6 dan negatif x plus y kurang dari sama dengan 1. Ingat, langkah-langkah tadi kan kita memiliki dua langkah. Langkah yang pertama apa sih? Menggambar garis pembatasnya dengan cara memisalkan x dan y adalah 0. Kita misalkan yang pertama dari persamaan pertama ya, 2x plus 3y ini ya sama dengan 6. Apabila nilainya x nya 0, maka y nya adalah 2. Ingat ya, apabila x nya 0 ini 2 dikali 0 adalah 0, 3, maka kan sisa 3y sama dengan 6, maka y adalah 2. Begitupun dengan apabila y nya 0, maka x nya adalah 3. Maka titik yang diketahui dari persamaan ini adalah 0,2 dan 3,0. Oke, selanjutnya persamaan yang kedua, yakni negatif x plus y kurang dari negatif x plus y sama dengan 1. Kita misalkan apabila x nya 0 berapa? 1. Apabila y nya 0, maka x nya adalah negatif 1. Maka titik yang diketahui adalah 0,1 dan negatif 1,0. Oke, selanjutnya ya anak-anak, dari titik yang diketahui tadi, maka grafik 2x plus 3y sama dengan 6 dan negatif x plus y sama dengan 1. Maka sebagai berikut, ini dia anak-anak gambar dari grafiknya ataupun daerah penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya ya anak-anak. Langkah kedua yakni melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari kedua persamaan tersebut. Dari gambar yakni terlihat 0,0 di luar garis dua persamaan tersebut. Ini 0,0. Maka sebagai titik uji lagi, maka substitusikan kedua persamaan tersebut. Maka substitusikan ke titik 0,0 ini ke dalam dua persamaan tersebut. Maka hasilnya di persamaan pertama yakni adalah 2x plus 3y kurang dari 6. Maka apabila x nya 0 dan y nya 0, maka 0 adalah kurang dari 6. Tentu ini penyelesaian yang bernilai benar. 0 kan kurang dari 6. Maka daerah penyelesaian tersebut ataupun persamaan ini itu memuat titik 0,0, maka benar. Maka nanti gambarnya adalah ke bawah. Oh iya, Bapak lupa mengingatkan. Jadi begini anak-anak, untuk kita ketahui bahwasanya apabila grafik itu atau persamaan itu adalah
Jadi begini anak-anak, kita lanjut ya, maaf tadi ada gangguan sebentar. Jadi ingat, apabila ada apa itu namanya, ada lambang ataupun persamaan adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Bagaimana sih cara kita melihat gambar itu? Bagaimana grafiknya apabila ke atas, arsernya ke atas atau arsernya ke bawah? Ingat, intinya kalau lebih dari, misal nih, ini 2x plus 3y itu kurang dari 6, maka gambarnya adalah, ingat, kurang dari, maka arsernya di bawah garis tersebut. Apabila 2x plus 3y ini lebih dari sama dengan 6, maka arsernya adalah ke atas. Oke, lanjut ya. Tadi ke persamaan kedua. Negatif x plus y kurang dari sama dengan 1. Kita masukkan, apabila x dan y ini adalah 0, maka 0 kurang dari 1, maka benar. Penyelesaian ini bernilai benar, maka memuat titik 0,0. Maka dari kedua persamaan tersebut, apabila digambar, maka daerah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Inilah hasil dari daerah penyelesaiannya. Oke, selanjutnya ya anak-anak, kita akan bagaimana selanjutnya, ya ini adalah menyusun pertidaksamaan linear dua variabel suatu daerah penyelesaian. Seperti apa? Semisal nih, Bapak sudah memberikan contoh soal, bagaimana cara kita untuk menentukannya suatu daerah penyelesaian tersebut. Langkah pertama yakni adalah menentukan persamaan kedua garis tersebut. Oke, di sini x-nya berapa sih dan y-nya? Oke, Bapak zoom ya supaya kita tahu. Agak tidak jelas. Di sini x-nya adalah 8 dan y-nya adalah 4. Oke. X-nya adalah 8, y-nya adalah 4. Persamaan garis memotong sumbu y yakni di titik 0,a dan yang memotong sumbu x di titik b,0, maka ax plus by itu sama dengan a kali b. Tadi kan udah diketahui nih, nilainya adalah, x-nya adalah, titiknya adalah 8,0 dan 0,4. Maka apabila kita masukkan ke dalam persamaan garis, maka ingat, a-nya tadi adalah 4x plus b-nya adalah 8. 4x plus 8y sama dengan 4 dikali 8. Maka persamaan tersebut adalah 4x plus 8y sama dengan 32. Atau disederhanakan, bisa kita sederhanakan dibagi 4. Ini kan bisa dibagi 4 nih semuanya. 4x dibagi 4 adalah x, 8y dibagi 4 adalah 2y, dan 32 dibagi 4 yakni adalah 8. Langkah selanjutnya yakni adalah, atau langkah kedua yakni adalah menentukan pertidaksamaan kedua garis yang memiliki penyelesaian daerah arsir. Dari garis x plus 2y sama dengan 8 yang telah kita ketahui, yakni dengan cara apakah daerah arsir itu merupakan penyelesaian 2x plus 2y kurang dari sama dengan 8 dan x plus 2y lebih dari sama dengan 8. Kita kan tidak tahu nih, itu tadi termasuk kurang dari sama dengan ataupun lebih dari sama dengan, yakni dengan cara langkah-langkah, yakni dengan membuat ataupun memisalkan, mengambil salah satu titik koordinat yang betul-betul itu terletak pada daerah arsir. Tadi kan nih contoh gambarnya, ini kan yang berada di arsir kan banyak nih titik-titiknya nih. Ini kita ambil salah satunya. Di sini kita ambil satu titiknya, yakni adalah 1,2. Lalu masukkanlah 1,2 ini ke dalam persamaan yang telah ataupun garis yang telah kita ketahui, yakni x plus 2y. Lalu bandingkanlah dengan 8. Apakah benar? Oke, kita masukkan ya, kita cek ya. Tadi x adalah 1. Di sini kan 1,2 ini kan x-nya adalah 1, y-nya 2. Maka 1 plus 2, y-nya adalah 2, 2 dikali 2
Maka 1 ditambah, maaf ini adalah 4, seharusnya 2 kali 2 adalah 4 anak-anak. Maka sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Oke, 5 ini berapa sih? Lebih dari atau kurang dari? Maka 5 adalah kurang dari. Maka tanda ketidak yang benar untuk mengisi titik-titik tersebut adalah kurang dari sama dengan. Maka 4 kurang dari sama dengan 8. Ingat ya anak-anak, tadi dikatakan bahwasanya apabila gambar dari grafik tersebut putus-putus, itu adalah kurang dari atau lebih dari. Apabila utuh seperti ini, itu maka kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Oke, tadi kan kita ketahui nih, udah kurang dari sama dengan, maka pertidaksamaan pertama yang memiliki penyakit tersebut adalah yang benar adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Oke, cukup penjelasan dari Bapak untuk pertemuan hari ini. Mungkin apabila kita lanjutkan minggu depan, dan untuk yang belum paham atau ingin ditanyakan, nanti silakan ditanyakan di grup WhatsApp, dan Bapak akan juga mengirim PPT ini untuk dipelajari oleh anak-anak semua. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.